Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kata orang, sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil. Jika itu dikenakan dalam sebuah pekerjaan, maka tentunya betul. Memang hasil yang baik, atau jika orang ingin sukses, maka ia harus bekerja keras. Tetapi tampaknya yang sekarang ini terjadi adalah ada sebuah pola yang ingin disederhanakan, yaitu kenapa kita harus berusaha banyak agar bisa sukses, jika bisa kerja sedikit dan sukses yang banyak. Dan jika ditanya siapa yang mau hidup sukses dengan kerja yang sedikit, pasti semua akan menjawab, saya mau. Tidak ada orang yang akan mengatakan tidak, saya tidak mau sukses dengan cara yang mudah. Saudari-saudari yang terkasih, untuk pemikiran yang semacam ini, yaitu proses tidak mengkhianati hasil, atau lebih pada soal kesuksesan seseorang, jika kita membaca Injil hari ini, nampaknya itu tidak pas. Mungkin orang mempunyai pikiran bahwa bacaan Injil hari ini ingin menunjukkan bahwa betapa jika orang hidup di dalam ketaatan kepada Allah, ia akan hidup sukses. Seperti Tuhan Yesus yang menampakkan kemuliaannya kepada para muridnya. Tentu pemikiran yang semacam ini salah. Mari kita lihat lagi bagaimana Injil hari ini itu berbicara. Dalam sebuah konteks, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, diajak oleh Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Tentu pengalaman
Yesus yang mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes bukan hanya sekedar naik gunung semata, atau Yesus yang mempunyai hobi naik gunung, tetapi pembaca pada zaman itu sudah bisa sangat membaca gerakan tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Yesus mengajak 3 orang muridnya di atas gunung untuk berdoa. Memang pada saat itu pengalaman orang Yahudi saat itu mengimani, meyakini bahwa gunung yang tinggi adalah tempat di mana orang bertemu dengan Sang Pencipta, dengan Yahweh. Maka dengan demikian pengalaman Yesus yang mengajak 3 orang muridnya adalah semata-mata pengalaman Tuhan Yesus ingin mengajak para muridnya untuk berdoa. Dan disinilah kita melihat pengalaman Yesus yang bukan hanya sedang berdoa, tetapi Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Dikisahkan dalam bacaan Injil, pakaiannya sangat putih berkilauan, dan di situ Yesus bertemu dengan Elia dan Musa. Dalam bacaan Injil hari ini memang tidak dikisahkan apa yang dibicarakan Yesus dengan Elia dan Musa. Tetapi kalau kita melihat Injil Lukas, maka kita akan terdapat keterangan di situ tentang pembicaraan bagaimana Yesus akan ke Yerusalem. Saudari-saudara yang terkasih, perjalanan Yesus ke Yerusalem adalah sebuah cara bagi Allah yang pada akhirnya ingin menunjukkan betapa cintanya Allah kepada manusia melalui tindakan Yesus nantinya, bahwa seakan-akan para pembaca pada saat itu dan kita saat ini diajak untuk melihat kembali pengalaman bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan kemudian menuju tanah terjanji, tanah yang baru itu. Maka dengan Yesus yang pergi ke Yerusalem, ini ingin mengatakan bahwa manusia akan diajak oleh Tuhan ke tanah yang terjanji, tanah baru, dan disitulah manusia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan pada saat itulah kita sekalian akan melihat kemuliaan Tuhan terwujud dalam kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih, ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat apa yang terjadi pada diri Yesus, maka mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi inilah yang terjadi pada Petrus. Kurang lebih Petrus ingin mengatakan, betapa bahagianya aku di sini, maka aku ingin mendirikan 3 tenda untuk engkau, 1 untuk Elia dan 1 untuk Musa. Tetapi saudari-saudari yang terkasih, di sini pun kita juga melihat bagaimana ada suara yang berseru, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Ingin melihat kembali kepada Petrus, bukan kehendaknya sendiri yang harus didengarkan, tetapi dengarkanlah sabda Allah di dalam pengalaman hidupnya. Saudari-saudari yang terkasih, tentunya pengalaman kemuliaan Tuhan Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, di hari Minggu Prapaskah yang kedua, mengajak kita untuk melihat betapa hidup kemuliaan Tuhan bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam pengalaman hidup iman kita, untuk melihat kemuliaan Tuhan itu, kita pun diajak oleh Tuhan Yesus seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk mendaki gunung Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Tentunya dengan pengalaman mendaki gunung Tuhan itu tidaklah mudah. Ada banyak jalan yang dilalui, jalan yang sulit, jalan yang berliku, jalan yang berbatu-batu, bahkan harus mengalami kejatuhan juga. Dan itulah yang memang kita alami sebagai umat beriman
ketika kita mencoba untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam pengalaman hidup kita, seringkali kita mengalami kesusahan dan kesulitan. Maka apa yang bisa kita gunakan untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan itu? Bacaan pertama yang telah kita dengarkan hari ini menunjukkan pribadi Abraham yang setia kepada Tuhan, bahwa ketika kita melihat Abraham yang setia kepada Tuhan sampai mau mengorbankan anaknya, merupakan sebuah proses pengalaman hidup iman yang tidak mudah, bukan pengalaman proses iman yang singkat seperti orang membuat mie 3 menit jadi, tetapi merupakan sebuah pengalaman iman yang terus-menerus percaya kepada Tuhan dengan jatuh bangunnya. Maka dengan demikian, pengalaman iman kita yang kita alami sehari-hari, baik secara pribadi, secara bersama-sama di dalam keluarga, lingkungan, dan hidup menggereja, adalah pengalaman kita untuk melihat kemuliaan Allah itu. Dari saudara yang terkasih, secara khusus ketika kita masa Prapaskah adalah kita mengalami masa pantang dan puasa. Disitulah kita diajak untuk melihat kemuliaan Tuhan secara lebih penuh di dalam pengalaman hidup kita. Dengan cara pantang dan puasa berarti kita mencoba memindahkan perhatian kita dari hal-hal yang duniawi untuk lebih fokus kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita bisa lebih melihat betapa baiknya Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Dan secara khusus ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, bukan hanya pengalaman iman kita pribadi, tetapi pengalaman iman gereja bersama, baik yang ada di paroki Jombang, Surabaya, dan dimanapun, ketika mereka semua merayakan misteri Minggu Prapaskah yang Minggu Prapaskah kedua ini adalah semata-mata kita mencoba untuk melihat kemuliaan Tuhan untuk mencapai satu puncak yang sama. Saudari-saudari yang terkasih, mari kita berdoa kepada Tuhan agar di dalam pengalaman iman kita yang jatuh bangun untuk melihat kemuliaan-Nya, kita minta kepada Tuhan rahmat kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Karena dengan rahmat kesetiaan dan ketaatan itulah kita akhirnya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan memenuhi janjinya kepada diri kita yang setia kepadanya, memberikan jaminan keselamatan kekal. Yang dibutuhkannya dari diri kita adalah semangat pertobatan, ketaatan, dan mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Semoga bacaan-bacaan suci hari ini membuat kita semakin semangat untuk beriman kepada Tuhan dan mengikuti salib-Nya untuk keselamatan diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita.